Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Busman, mahasiswa aktif Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Armiwati ST MSI, dan bersama mitranya, Pak Andi Marenda, SPD MT, yang telah memberikan tugas mata kuliah dokumen tender dan kontrak. Di sini saya akan membahas definisi dokumen tender, sampai seperti apa itu dokumen tender, syarat-syarat dokumen tender, dan aturan perundang-undangan dokumen tender, sekaligus membahas mengenai cara tender secara online. Baik, silakan simak pembahasan saya berikut. Merupakan salah satu contoh standar dokumen pelelangan jasa konstruksi atau pemborongan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah. Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi tender. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyediaan barang atau pekerja konstruksi jasa lainnya. Sedangkan di luar proyek pemerintahan, tender bisa diartikan sebagai tawaran resmi dan terstruktur untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang dan jasa yang diberikan oleh perusahaan swasta besar kepada perusahaan-perusahaan lain. Dalam sektor pemerintahan, tender resmi diatur secara rinci oleh peraturan presiden dan peraturan turunannya untuk memastikan bahwa proyek yang menggunakan dana negara dilakukan dengan bebas, adil, serta terlepas dari suap atau. Ini gambaran 10 kementerian dan lembaga dengan anggaran terbesar di Indonesia. Di kementerian, di posisi pertama diduduki oleh Kementerian PUPR dengan anggaran 106,9 triliun. Dan adapun ketentuan umumnya, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan kembali. Usaha penyediaan bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha. Kementerian PUPR adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang konstruksi. Konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, dan pengawasan penyelenggaraan konstruksi. Ini merupakan gambaran pihak yang terlibat pengadaan barang dan jasa. Yang pertama itu PA atau KPA, kemudian PPK diserahkan ke ULP, kemudian diserahkan lagi ke Pokja, kemudian diserahkan ke penyedia, diteruskan oleh APIP, diteruskan oleh PPHP, dan dilelang untuk tender atau penerimaan jasa konstruksi oleh penyedia. Persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi ini merupakan gambaran persyaratan usaha menurut pasal 2631. Adapun tanggung jawab dan kewenangan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi terdiri dua, yakni usaha jasa konstruksi dan usaha penyedia bangunan. Pemda provinsi dapat membuat kebijakan khusus untuk meningkatkan kapasitas pelaku jasa konstruksi di daerah. Metode pemilihan penyedia jasa menurut pekerja konstruksi itu tender, pengadaan secara elektronik atau secara online, dan pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Sedangkan untuk konstruksi itu kualifikasi, pengadaan langsung, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Ini merupakan gambaran perbandingan Undang-Undang Jasa Konstruksi dari tahun 1999 hingga tahun 2017. Terdapat perbedaan yang sangat jelas. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, di lingkup pembinaan terdapat penetapan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, pengawasan,
pemantauan dan evaluasi, serta pengembangan jasa konstruksi dan pengembangan kerjasama. Adapun pengaturan usaha jasa konstruksi asing. Yang pertama, cara BOJK asing berusaha di Indonesia melalui membuka kantor perwakilan kerjasama modal dengan BOJK nasional. Dan kedua, kewajiban BOJK asing antara lain kerjasama dengan BOJK nasional kualifikasi besar, menempatkan WNI sebagai pejabat tertinggi, memperkerjakan lebih banyak TKI, dan melaksanakan ahli teknologi. Proyek baru login, kita masukkan user ID dan paspor, lalu pilih penyedia, login. Setelah itu sudah masuk di menu perusahaan yang kita miliki, lalu pilih paket baru. Paket baru, ada beberapa proyek yang lelang pada saat ini. Di sini kode tendernya di sebelah kiri, lalu nama paket dan jenis LPSC yang digunakan. HPS-nya sebelah kanan, HPS-nya tertera di sini. Oke, kita masuk di salah satu proyek, ikut mendaftar. Kita klik saja. Kita disuguhkan dengan kolom pendaftaran tender. Kita perhatikan kode tender, pengumuman kualifikasi. Sebelumnya kita harus mendaftar terlebih dahulu. Oke, satuan kerja, kategorinya, sistem pengadaan, nilai HPS, jenis kontrak, lokasi pekerjaan. Nah, kualifikasi usaha ini harus sesuai dengan perusahaan yang kita miliki. Syarat kualifikasi ada jenis izinnya dan klasifikasinya: akta, KTA, CUJK, TDP, SITU, SBU, NPWP, pajak. Nah, tenaga ahli yang dibutuhkan: tim leader, SKA ahli media teknik jembatan, ahli geoteknik, SKA ahli muda geoteknik. Terus tenaga teknisnya, tenaga surveyor 1 orang, tenaga CAD draftsman 1 orang, tenaga administrasi 1 orang. Kemampuan manajerialnya tertera, kemampuan untuk menyediakan fasilitas peralatan atau perlengkapan yang untuk melaksanakan pekerjaan, perlengkapan atau peralatannya yang dibutuhkan tertera di sini, spesifikasinya. Fakta integritasnya dibaca terlebih dahulu, lalu kita setuju ikut tender. Kita klik saja, lalu oke. Setelah kita menyetujui, akan muncul di kolom tender perusahaan yang kita miliki, lalu buka, lalu klik pengumuman prakualifikasi. Tahapan tender saat ini pengumuman prakualifikasi. Kita klik. Ini adalah jadwal lelang yang disiapkan oleh panitia lelang. Tahapan sekarang ini masih pada download dokumen kualifikasi. Ini bisa di print atau disimpan. Kita close. Pengumuman prakualifikasi. Kita lihat upload dokumen penawaran. Nah, ini adalah masa atau tanggal upload dokumen penawaran. Dan sebelum mengupload dokumen penawaran, kita siapkan terlebih dahulu penawarannya. Oke, kita kembali lagi. Tadi paket lelangnya itu sudah terdaftar sekarang. Tinggal menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengikuti lelang atau tender. Dan menyiapkan dokumen dan kewenangan jasa konstruksi. Penyampaian penyediaan jasa konstruksi, jaminan terdiri atas jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, dan jaminan sangga bidang. Ini merupakan gambaran kegagalan bangunan runtuhnya hangar di Bandara Makassar. Bagaimana cara membuat laporan pengaduan? Yang pertama, membuat laporan. Yang kedua, penerimaan laporan kegagalan bangunan oleh Menteri. Yang ketiga, penetapan penilaian ahli oleh Menteri. Keempat, laporan dari penilaian ahli. Dan kelima, penentuan pihak yang bertanggung jawab. Bagaimana cara menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam kegagalan bangunan? Ada dua, yakni penggunaan jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Kedua, penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam waktu yang telah ditentukan. Jangka waktu dipertanggungjawabkan atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dalam
kontrak pembahasan saya tentang dokumen tender dan kontrak. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.